Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, ini jam 7 pagi, 7:05. Dan hari ini gue akan ajak kalian untuk produksi polyflag ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin video gue yang sebelumnya, itu kan gue ada orderan dari PT Pyop untuk potong polyflag yang ketebalannya lumayan, kurang lebih hampir 0,7 mili lah gitu. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya berhasil, tapi yang bahan kemarin dia kirim itu ternyata ada kendala, bahannya itu berbeda, jadinya nggak bisa di cutting. Akhirnya gagal lah, padahal dia udah beli bahan katanya hampir 1 juta lebih lah gitu ya. Nah akhirnya gue nyaranin untuk dibawa ke tempat lain kan yang punya mesin gede. Akhirnya dia udah coba juga kemarin ke nggak tahu ke berapa tempat yang mesin gede, sama aja nggak bisa juga. Karena gue udah bilang dari awal itu masalahnya bukan di mesinnya, itu dari bahannya mungkin terlalu lentur sehingga pisau mau setajam apapun motongnya jadi kurang maksimal lah karena terlalu lentur gitu. Lebih gampang tuh kalau ketemu bahan yang kaku kayak gitu. Jadi singkat cerita, setelah gua ngelaporin bahwa bahan itu nggak bisa dipotong, akhirnya dia ngirim bahan yang lain kan, seperti cerita gua kemarin. Akhirnya dia ngirim bahan dan berhasil dipotong, udah aman, dia ajuin ke PT-nya dan diterima. Nah sekarang dia mau bikin lagi 64 lembar. Karena kan gua kalau untuk potong polyflag gua masih lembaran ya, nggak gulungan kayak gitu, lembaran 64 lembar. Dan minta jadinya sih sebenarnya kalau bisa hari Senin ini minimal 30 lembar lah gitu ya, karena kan total 64. Sekarang itu hari Sabtu, jadi dia pengen hari Senin itu 30 lembar. Gue sih targetin pengennya sih bisa kelar semua hari Senin itu, bisa selesai aja semuanya. Tapi ya kita lihat aja, pokoknya ikutin aja video ini sampai selesai dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya hari ini. Sebenarnya ada orderan TTF juga sih, kaos dan juga cetakan untuk sablonnya aja. Tapi mungkin di video ini gue akan lebih fokus untuk mendokumentasikan aja kali ya, karena nggak banyak yang bisa dibahas. Kalau untuk polyflag itu hanya mesin cutting standar yang beberapa kali pernah gue bahas juga. Jadi ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke, jadi ini udah mau selesai sebentar lagi. Jadi prosesnya kurang lebih seperti yang teman-teman saksikan sendiri. Ini gue menggunakan 2 mesin cutting, dan sekali lagi ini bisa dikerjakan dengan 1 komputer. Kalau nggak salah tuh untuk versi yang software Silhouette Studio yang biasa, yang basicnya itu bisa sampai 3 mesin cutting maksudnya. Dan kalau misalkan menggunakan software atau paket yang bisnis itu malah unlimited, jadi bisa pakai banyak banget kayak gitu. Nah ini udah selesai seperti ini, gue bakal ngasih gambaran. Ini udah selesai di cutting, kita lepas, kita unload sebentar, kemudian kita tinggal cabut aja. Dan ini udah ke cutting teman-teman, jadi seperti ini cuttingannya. Ini kalau misalkan kalian melihat, ini hasil cuttingnya. Nah seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan polyflag. Kalau ini kalau nggak salah reflektif, jadi dia akan memantulkan cahaya ketika terkena sinar cahaya. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat ada jaket-jaket rompi-rompi keselamatan di pinggir jalan yang digunakan sama polisi atau dinas kebersihan dan penerangan jalan, itu teman-teman suka ngelihat ada stripping warna silver yang kalau kena cahaya mobil itu mantul balik. Nah ini modelnya kayak gitu nih kalau nggak salah nih, karena ini customernya juga dari PT-nya nggak bilang apa-apa, karena dia main kirim-kirim aja gitu. Gue juga belum pernah ngeliat bentukan jadinya saat si polyflag ini ditempel di sepatu tuh, gue belum pernah lihat sebenarnya. Nanti deh mungkin kalau misalkan ada waktu gue minta contoh foto lah minimal gitu, biar teman-teman semuanya ada gambaran seperti apa. Nah ini udah gue pisah-pisahin.
Jadi kan ada 3 halaman yang dipesan sama customer gue. Per halaman itu ada 2 jenis cuttingan. Jadi gue pisah-pisahkan seperti ini dan dikasih nama kayak gitu. Jadi ini nanti lebih memudahkan untuk unit produksinya bekerja tanpa harus memilah-milah lagi. Jadi pelayanan terhadap customer itu bukan hanya masalah kualitas. Kalau misalkan ada orderan-orderan yang sifatnya terkotak-kotakan seperti ini, lebih baik dipisah-pisahkan aja sesuai dengan desain yang dia pengen buat kayak gitu. Jadi itu juga salah satu cara biar customer itu senang dengan cara kerja kita gitu, rapih dan juga tidak salah-salan. Jadi kan kalau misalkan maksudnya salah-salan tuh bisa aja ini nggak harus diplastik-plastikin kayak gini kan, diplastikin per cuttingan, per tema gitu maksudnya. Bisa aja langsung ditumpuk semuanya kasih aja gitu. Cuma gue mikirin nanti orang pabriknya bakal susah banget buat memilah-milah desain mana gitu, karena ini mirip-mirip sih desainnya, hanya beda hitungan mili aja gitu. Jadi ada desain yang sama, misalkan bentuk persegi panjang itu ada 2 lembar desain yang terlihat seolah-olah seperti sama, tapi kalau kita hitung pakai penggaris itu ada bedanya, itu beda beberapa mili. Makanya nanti bakal kesusahan banget kalau misalnya ini disatuin semuanya. Jadi gue pisahin kayak gitu. Teman-teman, customer itu harus dilayani dengan baik. Kalau misalkan kalian pengen bisnisnya awet kayak gitu ya. Kalau misalkan ada masalah itu harus dikonsultasikan, jangan ditutup-tutupin. Kalau misalkan ada kendala dengan, katakanlah kita ngomongin printer DTF nih, misalkan kendala dengan warna nggak bisa sama apa segala macam, konsultasiin dulu mendingan, cari jalan keluarnya, baru diproduksi secara massal. Jadi jangan produksi dulu baru diomongin. Nanti kalau customer yang nggak mau nerima, kalian harus kembaliin duitnya, itu jadi masalah baru lagi. Jadi mendingan yang namanya bikin produk-produk custom seperti ini harus tetap ada komunikasi 2 arah seperti itu. Dan teman-teman kayaknya kurang lebih seperti itu aja sebenarnya videonya. Ini nggak ada hal yang spesial, teknis-teknis semacam cara cuttingnya juga ini kayaknya udah pernah gue jelasin waktu itu. Jadi ya udah, ini hanya sekedar untuk update video aja, update kabar dan menyapa teman-teman subscriber semuanya. Kurang lebih seperti itu aja dulu teman-teman. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini bisa kunjungi website kreasi.id. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.